Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mega Prasetyo. Nah, di video kali ini saya mau membahas perjalanan saya dari Indonesia nyampe ke Jepang ya teman-teman. Nah, kebetulan saya tanggal 16 Juli kemarin terbang dari Indonesia ya. Dan tanggal 17 pagi, itu 17 Juli ya, Juli pagi saya nyampe ke Haneda, Tokyo. Nah, saya mau kasih sharing-sharing perjalanan saya dari Indonesia ke Jepang di masa pandemi. Yang sebelumnya beda ya, pas saya dulu berangkat ke Jepang itu rame, sekarang sepi, bandara sepi. Nah, saya kasih tahu untuk di tanggal 23 Juli ini Jepang belum membuka umum untuk orang Indonesia masuk ya. Banyak teman-teman saya yang kepending di Indonesia. Nah, kenapa saya bisa terbang lagi ke Jepang? Karena saya membawa KTP. Pulang itu membawa KTP Jepang dan KTP saya itu masih aktif. Jadi saya bisa balik lagi ke Jepang. Nah, prosedurnya masuk Jepang pun sekarang agak rumit, buat serumit-rumitnya menurut saya. Nah, dan kebetulan saya kan kemarin terbang sendiri ya, nggak ada teman, jadi saya itu harus usaha sendiri ya Pak. Padahal bahasa Jepang juga nggak terlalu bagus, tapi sedikit tahu lah. Nah, pasti ditanya nanti pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang, nah kayak gitu. Nah, langsung saja simak perjalanan saya ya sampai akhir ya teman-teman, jangan bosan. Nah, ini saya udah di area Bandara YIA ya, Yogyakarta. Nah, kebetulan sampai sini saya sekitaran jam 8 pagi kalau nggak salah. Soalnya dari Klaten itu sekitar jam setengah 5 atau jam 5-an. Kurang lebih perjalanan 3 jam ya. Nah, kenapa saya berangkatnya pagi? Karena menghindari itu ya, cegatan-cegatan itu ya. Soalnya baru PPKM, kan takutnya keluar kota nanti gitu loh, di stop sama polisi suruh puter balik kayak gitu. Nah, jadinya saya ngambil paling pagi ya itunya ke bandaranya pagi hari. Nah, ini saya udah berada di dalam bandara dan mau check-in ya ke Garuda. Nah, tadi sebelum check-in ini ya, ada itu ya petugas pengecekan ya, seperti kartu PCR, kartu vaksin. Nah, kayak gitu sebelumnya dicek dulu. Kalau udah lolos baru ke ruang itu ya, check-in. Nah, ini saya mau check-in dulu ya, teman-teman. Nah, karena koper saya besar ya, terpaksa saya harus nganter ke itu pensensoran koper besar muatan banyak. Jadi tidak bisa langsung check-in koper saya dan harus diantar sendiri ya sama saya. Karena terlalu banyak muatan. Nah, ini Bandara Yogyakarta International Airport. Kurang lebihnya dalamnya kayak gini. Sepi ya. Karena baru pandemi sepi. Nah, sekarang saya mau masuk ke gate-nya Garuda. Nah, sekarang saya baru antri masuk ke gate 2B untuk Garuda Indonesia ya. Ini. Nah, ini gate saya. Saya baru masuk antri. Mungkin panas-panas. Alhamdulillah sekarang saya udah lolos untuk itu ya, sensor tas. Nah, ini langsung saya ke ruang tunggu itu ya, ruang masuk ke pesawat ya. Ini kebetulan masih kurang lebih 1 jaman untuk pesawat saya yang mau saya naiki. Nah, ini kurang lebihnya dalamnya. Nah, kurang lebih kayak gini dalamnya Bandara Yogyakarta ya, International Airport. Nah, dari Yogyakarta sendiri ini saya dari jam 10.40 nanti mendarat di Jakarta sekitar jam 12 lebih 5 menit. Dan untuk terbang ke Jepangnya saya nanti sekitar jam setengah 12 malam kalau nggak salah. Nah, akan tiba di Haneda, Tokyo sekitar jam
8 pagi. Nah, doakan ya teman-teman. Nah, kebetulan sebelum saya masuk ke Garuda Indonesia, saya mampir ke pusat oleh-oleh khas Jogja ya. Nah, ini saya mau ngasih perusahaan khas Jogja. Nih, Candi Borobudur sama baju tadi satu. Nah, ini ada kas-kas yang lain ya. Nah, sekarang saya udah masuk ke maskapai Garuda Indonesia ya. Nah, ini. Tiga puluh empat apa? C. Nah, saya ini udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan mau turun dari maskapai ya. Nah, kebetulan saya nyampe sini masih jam 12 siang. Padahal saya terbang ke Haneda Tokyo itu sekitar jam 11 malam. Nah, jadi di sini saya mau cari hotel ya. Muter-muter nyari hotel di dalam bandara. Nah, untuk buat istirahat di siang harinya. Sekarang saya udah turun dan saya udah ketemu di salah satu hotel. Nah, ini saya udah masuk ke salah satu hotel kapsul di dalam Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah, fasilitasnya juga komplit. Ada TV, gini, selimut ya. Sama itu fasilitas lainnya komplit di sini. Nah, nyaman sih, tempatnya juga bersih, buat istirahat enak. Nah, saya lanjut lagi perjalanan saya. Sekarang saya di Soekarno-Hatta dan saya udah masuk ke imigrasi pengecekan ya. Sekarang saya mau ke gate 10 untuk ke itu maskapainya. Nah, untuk kondisi Soekarno-Hatta untuk malam ini nih sepi. Nah, ini saya baru antri pengecekan tiket ya, Garuda Indonesia, untuk masuk ke maskapai untuk tujuan Haneda Tokyo. Nah, ini di sini mungkin yang saya lihat ya semuanya orang Jepang ya, orang yang mau pulang kampung mungkin dari Indonesia. Kebetulan saya nggak punya teman di sini, saya sendirian. Nah, ini yang lainnya orang Jepang. Nah, ini saya udah turun dari Garuda Indonesia dan udah tiba di Haneda Tokyo. Nah, karena di Jepang sendiri tidak bisa mengambil video
secara bebas ya teman-teman. Jadi nanti maksudnya prosedurnya setelah tiba di Jepang itu akan saya bahas di akhir video ya. Tolong disimak. Nah, kebetulan di samping saya ini ada atlet dari negara asing ya, yang akan mengikuti Olimpiade Tokyo. Nah, jadi nanti pokoknya langkah-langkah setelah tiba di Jepang akan saya bahas di akhir video ya teman-teman. Tolong disimak sampai habis. Nah, di sini saya mau membahas setelah tiba di Jepang ya. Nah, kebetulan saya kemarin, ini menurut pengalaman saya setelah tiba di Haneda Tokyo itu saya disuruh menginstal aplikasi ya. Nah, aplikasinya itu kalau nggak salah 5 aplikasi seperti Google Maps, MySource dan lain-lain. Nah, dan dari fungsinya MySource sendiri itu kita itu buat tatapan muka tiap hari. Jadi kita di karantina itu, nah kita wajib karantina itu 10 hari ya setelah tiba di Jepang, dan 10 hari itu hotelnya udah disediakan pemerintah Jepang. Dan saya nggak disuruh bayar ya, alias gratis. Nah, untuk fungsinya Google Map tadi sendiri itu untuk melacak kita ya, keberadaan kita itu di mana, itu nanti udah kedetek itunya di Google Map sendiri itu. Nah, setelah itu saya itu setelah menginstal aplikasi ya. Nah, setelah menginstal aplikasi saya itu urut antrian kayak gitu, nanti ngisi penyerahan kayak paspor kita kayak gitu ya, dicek lagi sama pihak bandara. Nah, setelah itu saya swab. Nah, swab itu pakai air ludah ya, suruh meludah kayak gitu pakai air liur. Nah, setelah swab selesai kita nunggu hasilnya sekitaran 1 jam ya. Soalnya saya di bandara itu dari jam 9 dan bisa nyampe hotel itu jam 1 siang. Nah, sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, setelah hasilnya keluar negatif, kita itu nanti dibimbing ke bagian imigrasi untuk itu lagi kayak fotokopi paspor kayak gitu, terus kita sidik jari, terus kita ngisi data. Nah, setelah dari bagian imigrasi saya ngambil bagasi, ngambil koper. Nah, setelah saya ngambil koper itu nanti kita didatangi kayak polisi Jepang kayak gitu, bawa anjing pelacak buat itu ngelacak koper kita, maksudnya buat itu ya, deteksi koper kita apakah ada barang berbahaya atau tidak, itu pakai anjing pelacak. Nah, dan setelah di imigrasi sendiri nanti itu ditanya ya, kita nggak boleh bawa drone di Jepang, itu nggak boleh bawa drone ya, dari Indonesia bakalan kesita kalau bawa. Nah, setelah lolos saya itu langsung ke bus, ke terminal ya, keluar dan ke terminal ke bus, dan kita disediani fasilitas bus untuk ke hotelnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan setelah keluar dari bandara, nggak boleh sembarangan keluar kayak gitu. Jadi kita itu masih dibimbing terus, masih dipantau terus nyampe ke hotel. Hotelnya pun kita ditetapkan, dan di hotel sendiri nanti kita wajib 10 hari ya di hotel itu, udah disediakan pemerintah Jepang dan gratis. Nah, 10 hari itu kita swab lagi 3 kali, di hari ketiga, hari ke-6 dan hari ke-10. Nah, untuk review hotelnya sendiri nanti saya akan lampirkan videonya di bagian akhir ya. Tolong simak sampai selesai ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, dan akhirnya saya sampai di hotel. Saya diisolasi di hotel di sekitaran Bandara Haneda ya teman-teman. Nah, ini fasilitas hotelnya. Saya dibawakan makan. Di sini ada mungkin pendingin, terus pemanas itu ya, air, gelas, minuman. Nah, dan di sini satu ruang ini ada kamar mandinya. Nah, ini tempat untuk berendam. Ini, terus ini fasilitas anduk, sabun, hair dryer, gosok gigi, sikat. Nah, terus ada fasilitas hanger. Setelah itu di sini ada TV ya, itu remote AC sama remote TV ya. Di sini juga ada alat itu penghangat. Nah, di sini disediani tempat tidur yang cukup besar ya. Ini. Nah, ini besar. Nah, itu ada sofa juga. Nah, terus bagian luarnya kita bisa lihat
sebentar. Tada, ini tampak luarnya ya. Tampak luarnya seperti ini. Nah, itu bandara. Nah, cukup sekian dulu ya perjalanan saya dari Indonesia nyampe ke Tokyo. Semoga bermanfaat. Itu semoga terhibur. Nah, itulah disitulah itu video di masa pandemi ya. Di masa pandemi mungkin kurang lebih kayak gitu. Di bandara itu sangat sepi. Beda kalau normal. Kalau normal itu pasti itu orangnya banyak. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.